Halo guys, selamat datang kembali di channel Animin. Kali ini Animin akan menceritakan kisah dua orang bersaudara yang kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat yang fatal, di mana sang kakak harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai wali dari adiknya. Meskipun ia mampu mempertahankan sikap ramah dan baik hati, adiknya adalah balita pendiam yang masih terlalu muda untuk memahami kenyataan dari situasi tersebut. Di pemakaman orang tua mereka didekati oleh Yoko Morinomiya, ketua akademi elit yang tegas, yang memutuskan untuk membawa mereka di bawah asuhannya. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi sebagai imbalan untuk mendapatkan tempat tinggal dan pendaftaran di sekolah tersebut. Dia harus menjadi pengasuh anak di sekolah tersebut. Ini dia Gakuen Babysitters. Ryuichi dan Kotaro adalah dua saudara yang tak terpisahkan. Mereka berdua kehilangan orang tua mereka dalam sebuah kecelakaan pesawat. Lalu ada seorang ketua akademi yang juga telah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan yang sama, membawa Ryuichi dan Kotaro masuk ke dalam keluarganya. Namun wanita tersebut sebenarnya tidak menginginkan mereka masuk menjadi bagian dalam keluarga. Tapi wanita tersebut menginginkan Ryuichi untuk menjadi pengasuh anak di sekolah. Dan alasannya adalah karena wanita tersebut telah mengetahui kemampuan Ryuichi yang sangat baik dalam mengasuh adiknya sejak bayi. Dan ketua akademi tersebut bernama Yoko Morinomiya. Lalu saat wanita tersebut bertemu dengan Ryuichi, wanita tersebut pun mengatakan kalau mereka tidak akan menjadi anak angkatnya. Lalu wanita tersebut memberi Ryuichi pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai kemampuannya dalam mengasuh anak. Lalu setelah puas mendengar jawaban dari Ryuichi, wanita itu pun memerintahkan sekretarisnya yang bernama Saikawa untuk mengantar Ryuichi dan Kotaro ke ruang penitipan anak di sekolah. Lalu Saikawa pun memberitahu Ryuichi kalau dia telah dipercayakan dengan tugas menjaga anak-anak dari karyawan sekolah. Saikawa juga memberitahu Ryuichi kalau klub pengasuh anak di sekolah ini dibentuk untuk membantu para guru-guru wanita. Tetapi karena kurangnya relawan dan dana yang tidak mencukupi, maka ketua akademi pun memanggil Ryuichi dan Kotaro untuk membantu klub tersebut. Lalu ketika Ryuichi dan Kotaro masuk ke dalam, mereka pun bertemu dengan seseorang yang bernama Usaida, yang merupakan satu-satunya anggota staf di klub pengasuh anak tersebut. Usaida pun menyambut Ryuichi dan Kotaro, lalu memperkenalkan mereka kepada anak-anak lain seperti Taka, Kirin, Takuma, Kazuma, dan Midori. Lalu pada malam harinya, para guru pun tiba untuk menjemput anak-anak mereka. Tetapi Taka adalah satu-satunya anak yang masih menunggu untuk dijemput. Lalu Ryuichi yang sedang menunggu ibunya Taka pun terkejut ketika ternyata bukan ibu Taka yang datang menjemput, melainkan kakak Taka lah yang bernama Hayato yang datang untuk menjemputnya. Tapi Taka menolak untuk pergi dan masih ingin bermain dengan Ryuichi. Hal itu pun membuat Hayato marah, lalu memukul kepala Taka, lalu membawanya pulang. Setelah mereka pergi, Ryuichi pun pergi menemui Kotaro yang diam saja sepanjang hari. Dan setelah melihat keadaan adiknya tersebut, Ryuichi pun menjadi panik setelah menyadari bahwa Kotaro mengalami demam tinggi. Lalu Ryuichi pun bergegas pergi keluar mencari Hayato dan bertanya kepadanya, apakah Hayato mau mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Hayato pun langsung setuju untuk membantu Ryuichi tanpa ragu-ragu dan menunjukkan jalannya kepadanya. Setibanya di rumah sakit terdekat, dokter pun memberitahu Ryuichi bahwa demam yang dialami oleh Kotaro mungkin saja disebabkan oleh stres dari perubahan lingkungan. Setelah mendengar penjelasan dari dokter tersebut, Ryuichi pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Ia pergi keluar dan ingin memberitahu orang tuanya. Tetapi kemudian Ryuichi pun ingat bahwa mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Lalu Ryuichi pun mulai menangis sama seperti yang dilakukan orang lain saat berada di posisi tersebut. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba ketua akademi datang menemui Ryuichi dan menghiburnya. Dia pun kembali mengenang saat acara pemakaman semua korban kecelakaan pesawat, dan mengingat bahwa satu-satunya keluarga yang tidak menangis di acara pemakaman tersebut hanyalah mereka. Dan ketua akademi pun dengan ramah berkata kepada Ryuichi bahwa Ryuichi tidak sendirian. Lalu setelah ketua akademi tersebut pergi, Ryuichi pun kembali masuk ke dalam untuk menjemput Kotaro yang sudah merasa lebih baik, sehingga mereka pun bisa pulang.
Lalu keesokan harinya di pagi hari, ketua akademi memerintahkan Ryuichi untuk segera bangun meskipun saat itu masih jam 5 pagi dan memberitahu mereka bahwa sarapan dan makan siang sudah disiapkan. Wanita tersebut juga memberikan Ryuichi sebuah seragam baru yang bisa ia kenakan, di mana Ryuichi sangat senang dan bangga menerimanya. Lalu saat berada di perjalanan menuju ke kelas, Ryuichi menyadari kalau orang-orang melihat dan menatapnya dengan aneh lalu tertawa. Ryuichi pun bertemu dengan Hayato dan bertanya kepadanya apakah ada yang aneh. Mendengar pertanyaan Ryuichi tersebut, Hayato pun menyuruhnya untuk berbalik. Dan ternyata semua anak-anak dari tempat penitipan anak telah mengikuti Ryuichi di belakang. Lalu seorang gadis yang bernama Maria pun datang dan menegur Ryuichi tentang anak-anak kecil yang mengikutinya tersebut. Jadi Ryuichi pun segera melakukan yang terbaik untuk bisa mengumpulkan mereka secepat mungkin dan membawa mereka kembali ke tempat penitipan anak. Maria adalah siswa terbaik di kelas lanjutan dan menjadikan pelajaran sebagai prioritas utamanya. Satu waktu, Maria pun datang membawa makan siang Taka ke tempat penitipan anak dan menjelaskan bahwa ibu Takalah yang memintanya untuk membawakan bekal makan siangnya karena Hayato lupa untuk membawanya. Melihat hal tersebut, Usaida pun mencoba memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan, lalu berpura-pura sakit dan meminta Maria untuk menggantikannya. Pada awalnya, anak-anak merasa takut pada Maria karena kejadian di lorong waktu itu di mana Maria yang terlihat marah pada Ryuichi. Tapi Maria pun mencoba untuk membuka diri dan tak lama kemudian ia pun mulai menangis dan berkata bahwa belajar adalah satu-satunya keahliannya. Dan semakin keras dia belajar, maka ia pun semakin merasa kesepian. Mendengar cerita Maria tersebut, anak-anak pun pergi mendekatinya untuk menghibur Maria. Dan akhirnya mereka semua pun menangis bersama. Kemudian Ryuichi bertanya kepada Kotaro jika dia ingin pergi ke kebun binatang. Namun semua anak-anak kemudian segera memohon padanya untuk ikut pergi ke kebun binatang. Lalu Usaida pun berkata kepada Ryuichi kalau ia seharusnya mengajak semuanya. Dan jika Ryuichi mengajak semuanya, maka Usaida pun berkata bahwa ia juga akan ikut bersamanya. Di mana Usaida bisa mendapatkan bayaran tambahan karena harus bekerja selama akhir pekan menjaga anak-anak di kebun binatang. Ryuichi pun meminta izin kepada ketua akademi untuk pergi ke kebun binatang. Dan Ryuichi pun berhasil mendapatkan izin dari ketua akademi untuk pergi ke kebun binatang. Ryuichi pun mencoba mengajak ketua akademi untuk ikut pergi bersama. Tetapi sayangnya ketua akademi tersebut menolak ajakan Ryuichi. Keesokan harinya, Saekawa pun datang menemui Ryuichi dan memberikan bekal untuk anak-anak selama di kebun binatang. Dan bahkan Saekawa tidak hanya menyiapkan bekal untuk anak-anak, tapi juga untuk para orang tua. Sesampainya di kebun binatang, Hayato pun bertemu dengan Ryuichi, lalu meminta maaf kepadanya karena mengantar Taka sendirian. Tapi Hayato kembali meminta maaf karena tidak bisa tinggal bersama di kebun binatang, karena Hayato sedang ada latihan dan ibu mereka juga sedang sibuk. Lalu anak-anak pun bersenang-senang menjelajahi dan melihat semua binatang yang berbeda di kebun binatang tersebut. Tetapi ketika mereka akan pulang, tiba-tiba Taka melihat kakaknya yaitu Hayato di kerumunan. Lalu tanpa sadar Taka pun mulai mengikutinya. Dan setelah jauh mengikuti orang itu, Taka pun akhirnya sadar kalau orang yang diikutinya itu ternyata bukanlah kakaknya. Lalu Taka pun akhirnya panik dan menangis seperti anak-anak seusianya dan terus memanggil-manggil nama kakaknya. Untungnya tak lama kemudian tiba-tiba Hayato muncul dari belakang dan membuat Taka sangat senang melihatnya. Kemudian hari Valentine pun tiba dan para lelaki terlihat sedang mendiskusikan apakah mereka akan menerima coklat atau tidak. Sedangkan para gadis terlihat sedang mendiskusikan siapa yang akan mereka berikan coklat. Para gadis pun menyebutkan nama seorang anak laki-laki dari kelas lanjutan yang bernama Yagi, di mana mereka semua mencoba untuk memberinya coklat. Melihat hal tersebut, Maria pun terlihat kesal, lalu memberitahu para gadis yang datang ke kelasnya untuk memberikan coklat kepada Yagi, bahwa itu telah melanggar peraturan sekolah, di mana sekolah melarang para siswanya. Mendengar keributan yang terjadi di antara para gadis, Yagi pun berkata bahwa ia setuju dengan perkataan Maria, lalu berkata kepada para gadis yang ingin memberikannya coklat untuk menunggu sampai jam sekolah berakhir. Lalu Yagi pun datang menghampiri Maria dan menanyai Maria tentang klub pengasuh anak. Lalu Yagi berkata kalau dia tertarik untuk bergabung dengan klub tersebut karena dia menyukai anak kecil.
Tapi bukannya senang, Maria malah membentak Yagi dan menyuruhnya untuk berbicara kepada pengurus klubnya langsung. Mendengar hal tersebut, Yagi pun pergi menemui Ryuichi dan bertanya kepada Ryuichi apakah dia bisa bergabung ke dalam klub pengasuh anak. Mendengar hal tersebut, Ryuichi pun terlihat bingung karena selama ini tidak ada yang mau bergabung dengan klub pengasuh anak. Meskipun begitu, Ryuichi dengan senang hati menerima Yagi ke dalam klub. Kemudian Ryuichi pun membuat catatan ketika ia melihat Yagi yang berusaha memuji semua anak-anak satu persatu yang terlihat aneh sedang berusaha keras untuk mendapatkan sisi baik mereka. Sementara itu di perpustakaan, Maria tidak sengaja mendengar dua orang siswa sedang berbicara, mengatakan bahwa Yagi terlihat sangat aneh ketika dia melihat anak-anak. Mendengar hal tersebut, Maria pun segera berlari ke tempat penitipan anak dan menemukan Yagi yang sedang mimisan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba teman Yagi yang bernama Nezu pun datang, lalu segera membawanya pergi karena merasa kalau Yagi tidak akan baik jika dia bergabung dengan klub. Dan setelah itu, anak-anak pun mulai meminta coklat kepada Maria. Tapi Maria berkata kepada mereka kalau hal itu dilarang. Mendengar hal tersebut, anak-anak pun menangis. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, Maria memberitahu mereka bahwa jika mereka bisa menunggu sampai besok, maka Maria akan membawakan mereka semua coklat yang paling enak. Dan akhirnya berhasil membuat mereka semua bahagia. Lalu saat berjalan pulang ke rumah, Ryuichi pun datang menghampiri Maria, lalu memberikan Maria beberapa coklat, dan memujinya yang membuat Maria tersipu malu karenanya. Dan keesokan paginya, Ryuichi pun mendapat pelajaran olahraga, di mana beberapa anak laki-laki di kelompoknya terlihat sedang mengeluh karena harus berolahraga di saat cuaca yang terlalu dingin. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Usaida datang bersama dengan anak-anak. Melihat para anak kecil tersebut, teman-teman sekelas Ryuichi pun mulai mengejar mereka di sekitar taman bermain, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menaikkan suhu badan mereka. Lalu setelah itu, Ryuichi pun melihat Takuma yang sedang dijemput oleh seseorang pria berpakaian mencurigakan. Tapi ternyata dugaan Ryuichi salah. Orang itu ternyata adalah ayahnya Takuma dan Kazuma. Dia pun menjelaskan bahwa dia berpakaian seperti itu karena dia adalah seorang yang terkenal, di mana ia tidak ingin dikenali oleh orang-orang. Dia berharap agar bisa menghabiskan hari liburnya bersama dengan anak-anaknya. Tetapi ketika dia mencoba mengambil Kazuma, Kazuma pun malah menangis. Dan setelah banyak mencoba bermain dengan anak-anaknya, dia pun akhirnya menyerah dan pergi pulang. Lalu saat mencoba untuk keluar dari sekolah secara tidak sengaja, dia pun dikenali dan tiba-tiba langsung dibanjiri dengan anak-anak yang meminta tanda tangan dan fotonya. Tapi untungnya istrinya tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Istrinya pun menjelaskan kepadanya bahwa mungkin itu semua adalah salahnya karena telah mengizinkan Kazuma dan Takuma menonton film yang dibintanginya, di mana di dalam film tersebut Kazuma dan Takuma melihat ayah mereka yang sedang berperan sebagai penculik. Setelah mendengar hal tersebut, dia pun segera berbalik untuk menemui Kazuma dan Takuma. Lalu mereka pun memanggilnya papa dan memintanya untuk bermain dengan mereka yang membuatnya merasa sangat senang. Lalu keesokan paginya, Ryuichi pun memulai hari pertamanya di sekolah menengah. Dan banyak klub di sekolah tersebut sedang mencari anggota baru untuk klub mereka masing-masing. Tetapi Ryuichi memutuskan untuk tetap bersama di dalam klub pengasuh anak. Tapi Usaida berkata kepada Ryuichi untuk setidaknya melihat-lihat klub yang lainnya. Jadi mereka pun pergi berjalan-jalan untuk memeriksa klub-klub lainnya. Seperti klub drama yang diasuh oleh ibunya Kirin, lalu ada klub memasak di mana Maria adalah bagian dari klub tersebut, dan klub bisbol yang diikuti oleh Hayato. Setelah melihat-lihat klub lain, Ryuichi pun terlihat sedang memasang brosur untuk klub pengasuh anak di mading sekolahnya. Lalu tiba-tiba Hayato datang mendekat dan bertanya pada Ryuichi apakah dia bisa bergabung dengan klub pengasuh anak. Mendengar hal tersebut, Ryuichi pun terkejut dan seperti biasa, Ryuichi kemudian bertanya alasan Hayato ingin bergabung. Hayato pun menjelaskan bahwa itu karena saudaranya Taka ada di sana. Keesokan harinya, Ryuichi bangun dengan perasaan yang berat dan mengalami sakit flu. Sehingga ketua akademi mengambil Kotaro dari atas Ryuichi agar tidak menular kepada Kotaro. Kepala sekolah pun memberikan Ryuichi sebuah selimut tambahan dan Kotaro membantunya menyiapkan makanan dan obat-obatan agar segera membuat Ryuichi lebih baik dan segera sehat. Kotaro pun berusaha menggunakan semua kekuatannya hanya untuk bisa mendapatkan satu tetesan lemon.
Lalu setelah Ryuichi sembuh, Ryuichi kembali ke tempat penitipan anak. Dan ketika ia sedang mengganti popok Midori, dia menyadari tisu untuk membersihkannya. Dan sementara Ryuichi sedang mencari tisu, Midori merangkak pergi yang secara kebetulan seorang anak laki-laki membuka pintu ruangan penitipan anak dan mendapat kesan pertama yang buruk dengan melihat kejadian tersebut. Dan anak laki-laki tersebut penitipan anak untuk bertemu dengan Midori yang tampaknya akan menjadi anak perempuannya di masa depan ketika dia bersama dengan ibunya Midori. Mendengar hal tersebut, Ryuichi pun terlihat terus berpikir tentang hal itu selama dalam kelas dan terlihat bingung karena Ryuichi mengira ibu Midori sudah menikah. Lalu saat Ryuichi tiba di tempat penitipan anak, Ryuichi pun bertemu kembali dengan anak itu. Anak itu, dia mengatakan kepada Ryuichi kalau dia ingin membantu ibunya Midori karena suaminya sudah berada di surga. Dan ketika dia hendak mengatakan perasaannya kepada ibunya Midori, Midori pun tiba-tiba mulai menangis. Lalu ibunya Midori memberitahu Midori bahwa papanya akan segera kembali dari perjalanannya hari ini. Lalu ketika dia tahu kalau selama ini dia salah paham, dia pun lalu berkata bahwa kalau ibu Midori ingin pergi keluar dengan suaminya, maka dia bisa menjaga Midori. Setelah itu ketika Ryuichi sedang mengeringkan pakaiannya, Kotaro melihat seseorang di semak-semak, lalu membawa Ryuichi untuk segera menolongnya. Dan ternyata orang itu adalah adiknya Nezu. Ryuichi pun memutuskan untuk segera menelpon Nezu, tetapi ia pun menyadari bahwa dia tidak memiliki nomor teleponnya. Jadi Ryuichi pun menelpon Yagi yang datang bersama dengan Maria. Lalu mengetahui bahwa ternyata Nezu sekolah sambil bekerja. Hal itu dilakukannya karena dia memiliki keluarga yang besar. Dan adiknya berkata bahwa ia melarikan diri karena seseorang tidak akan membelikannya mainan. Lalu tiba-tiba adik Nezu lainnya tiba-tiba muncul dari semak-semak juga dan menyebut Yagi cabul. Setelah berbicara, Ryuichi dan Yagi pun mengangkat mereka keluar dari semak-semak. Dan pada saat itu, Nezu pun muncul dengan membawa mainan yang mereka inginkan, lalu memberitahu mereka untuk berterima kasih kepada ayah dan membaginya dengan yang lain. Hari berikutnya di sekolah, Ryuichi lupa membawa bekal makan siangnya, sehingga Usaida membiarkan Kotaro mengantarnya kepada Ryuichi. Lalu untuk melihat bagaimana Kotaro melakukan tugas tambahan pertamanya tersebut, Usaida pun meminta bantuan kepada anak yang menyukai ibu Midori sebelumnya untuk mengawasi Kotaro dengan imbalan bahwa Usaida akan memberikannya foto ibunya Midori. Di sisi lain, ternyata teman sekelas Ryuichi menawarkan untuk memberikan makan siang mereka kepadanya. Menyadari bahwa Kotaro akan menjatuhkan bekalnya saat Kotaro menaiki tangga saat bertabrakan dengan seorang siswa, anak laki-laki yang dimintai tolong oleh Usaida sebelumnya pun berhasil menyelamatkan bekal Ryuichi tersebut. Lalu dengan menggunakan topeng, ia pun membantu Kotaro menaiki sisa anak tangga. Dan pada akhirnya Kotaro pun berhasil mencapai kelas Ryuichi lalu memberikan bekal makan siangnya kepada Ryuichi. Namun Ryuichi yang sudah kenyang dengan makanan yang diberikan teman sekelasnya tidak mengatakannya karena dia tidak ingin membiarkan usaha Kotaro sia-sia. Jadi Ryuichi pun pergi bersama dengan Kotaro keluar dan makan siang bersama di sana. Di tempat lain sambil berbicara dengan teman-temannya, Yuki yang ditanyai tentang perasaannya tentang Ryuichi tiba-tiba langsung terlihat memerah dan tersipu malu dan menyuruh mereka untuk diam. Tapi gadis-gadis itu malah semakin bersemangat dan mulai mengatakan betapa menariknya Ryuichi di hadapan Yuki. Sementara itu di dalam kelas para siswa terlihat sedang membicarakan Maria. Tetapi mereka tidak menyadari kalau ternyata Maria sedang lewat dan dia mendengar semuanya. Dan pada saat itu, Ryuichi datang dan bertanya apakah Maria membutuhkan sesuatu. Tapi Maria menolak dan membentak gadis-gadis yang bergosip tentangnya. Sementara itu sambil berjalan pergi, Maria pun merenungkan perasaannya terhadap Ryuichi. Tapi tiba-tiba ketika Kirin dan Kotaro datang mendekatinya, mereka bertanya apakah Maria mau bermain dengan mereka. Tapi Maria dengan kesal berkata bahwa ini bukan tempat untuk bermain, lalu membuat Kirin menangis. Maria juga berkata kalau ia tidak pergi ke tempat penitipan anak untuk bermain dengan mereka, tapi karena Ryuichi ada di sana. Lalu Kirin pun bertanya apakah Maria membenci Ryuichi. Maria pun berkata tidak terlalu. Lalu Kirin bertanya apakah Maria menyukai Ryuichi. Lalu dengan wajah yang memerah, Maria pun berkata tentu saja tidak. Melihat Maria dengan mukanya yang memerah,
Tidak menyadari kalau sebenarnya Maria menyukai Ryuichi, Kirin pun kemudian menyarankan sebuah rencana. Maria pun setuju dengan rencana itu dan mengikuti mereka ke kelas Ryuichi. Kotaro masuk dan segera memeluk Ryuichi untuk menunjukkan bahwa dia diterima dan dicintai. Melihat hal tersebut, Maria mengatakan bahwa Ryuichi sedikit terlalu memanjakannya. Jadi Kirin pun mengatakan kalau Ryuichi juga bisa bersikap tegas. Lalu Kirin pun mengatakan pada Ryuichi untuk memukulnya, karena jika tidak, Kirin akan menjadi gadis nakal. Berharap Ryuichi menunjukkan sikap tegasnya di hadapan Maria. Tapi tiba-tiba Hayato muncul lalu memukul Kirin, dan membuat Kirin akhirnya menangis dan melompat ke dalam pelukan Ryuichi. Melihat hal tersebut, Maria pun mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahpahaman, dan bahwa sebenarnya Maria tidak membenci Ryuichi. Jadi Kirin pun bertanya, apakah Maria benar-benar menyukai Ryuichi? Mendengar pertanyaan Kirin tersebut, muka Maria pun berubah menjadi merah kembali dan segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Ryuichi pun mengejar Maria yang bergegas pergi meninggalkan mereka, menangkap tangannya tapi bukan untuk mengakui cintanya pada Maria seperti yang diharapkan semua orang yang melihatnya. Tapi Ryuichi malah berkata bahwa ada stiker yang menempel di roknya. Keesokan harinya, Ryuichi menemukan surat cinta di lokernya dan bertanya-tanya siapa yang telah meninggalkannya. Yuki yang melihat Ryuichi menerima surat cinta itu pun memberitahu temannya bahwa itu bukan dari dia. Lalu Maria pun muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti berkeliaran. Tapi tiba-tiba teman sekelasnya pun mulai membaca isi surat itu yang di dalamnya ternyata adalah sebuah pengakuan cinta untuk Ryuichi dan mengatakan tempat untuk mereka bisa bertemu. Keesokan paginya, Ryuichi tidak bisa berkonsentrasi dan menghabiskan sisa hari itu dengan memikirkan apa yang harus dilakukan. Melihat tingkah Ryuichi yang aneh, ketua akademi mengira kalau Ryuichi mungkin masuk angin karena wajahnya yang memerah. Lalu dengan segera menyuruh Ryuichi untuk mandi air panas dan segera pergi tidur. Lalu ketika Ryuichi dan Kotaro sedang dalam perjalanan ke sekolah, Ryuichi benar-benar hilang dalam pikirannya sendiri mengenai surat cinta yang diterimanya. Hingga tanpa disadari, Kotaro telah menghilang dari pandangannya. Ryuichi pun bertemu dengan Maria dan Yuki yang pergi lebih awal untuk mencari tahu siapa yang memberi Ryuichi surat cinta, dan meminta Maria dan Yuki untuk membantunya menemukan Kotaro. Tapi ternyata tiba-tiba Kotaro telah ditemukan oleh Hayato, di mana Hayato menemukan Kotaro saat Kotaro berjalan di halaman seseorang untuk mengambil sebuah lemon, di mana Kotaro berpikir bahwa Ryuichi sedang sakit dan harus segera sembuh. Padahal sebenarnya Ryuichi hanya bertingkah aneh karena ada seorang gadis yang menyukainya, yang pada akhirnya Ryuichi menolak gadis yang mengiriminya surat tersebut karena prioritas utama Ryuichi adalah Kotaro. Sementara itu, Maria dan Yuki sedang bersembunyi di semak-semak mendengarkan semuanya. Kemudian Hayato dan Taka mengundang Ryuichi dan Kotaro ke sebuah festival. Mereka pun tiba dengan pakaian bagus, sedangkan Hayato berpakaian dengan santai, karena dia yakin kalau Taka pasti akan menghilangkan mainan pedangnya. Lalu mereka pun mulai berjalan menikmati festival tersebut. Lalu Taka menemukan permainan yang dia ingin bermain, yang memberikan hadiah yang sangat keren jika bisa menang. Tetapi jelas bahwa permainan itu telah diatur agar para pemainnya menjadi kalah, sehingga Hayato pun menyeretnya pergi. Setelah itu mereka bertemu Usaida yang ada di sana sedang bekerja paruh waktu, pekerjaan yang diminta oleh tetangganya untuk dilakukan. Dan di saat itu Taka pun menyadari bahwa dia telah kehilangan mainan pedangnya lalu menangis. Mereka semua pun mulai mencarinya tapi tidak berhasil menemukannya. Jadi Hayato pun memberitahu Taka bahwa dia bisa memainkan permainan yang dia inginkan, asalkan Taka memutuskan untuk tidak mencari lagi mainan pedangnya tersebut. Taka pun menyetujuinya, dan ketika Kotaro menarik salah satu tali dari sebuah permainan yang ada di festival tersebut, secara tak sengaja Kotaro mendapatkan hadiah yang sama dengan mainan pedang milik Taka yang hilang. Melihat hal tersebut, Hayato pun segera menangkap pelakunya, dan sebagai permintaan maaf dia memberi mereka mainan yang terbaru. Setelah itu, Kamitani bersaudara terlihat semakin sering bertengkar, di mana Taka yang menggambar kotoran di tanda tangan bola bisbol milik Hayato. Tetapi bukannya marah atau memukulnya seperti yang biasa dia lakukan, Hayato hanya berjalan melewatinya, sama sekali tidak menghiraukannya. Lalu di luar, Ryuichi mencoba berbicara dengannya dan menjelaskan bahwa Kotaro juga pernah menghancurkan beberapa barangnya,
Tapi Hayato menjelaskan bahwa dia tidak marah karena bola itu, tetapi marah karena Taka tidak mengerti apa yang dia lakukan itu adalah salah. Di sisi lain, ketua akademi sedang memberi Taka pelajaran. Dia meminta mainan pedang Taka yang dia sukai dan berpura-pura akan mematahkannya untuk menunjukkan kepada Taka apa yang saudaranya rasakan ketika Taka merusak bola bisbolnya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berdamai. Hari festival akademi pun akhirnya tiba, dan untuk beberapa alasan tempat penitipan anak juga harus ikut serta dalam festival tersebut. Ayah Kirin pun tiba-tiba datang. Dia bertanya di mana gadis-gadis pengasuh anak yang seksi itu berada. Lalu Usaida pun mempermainkannya dengan memperkenalkan dia kepada Hayato dan Ryuichi yang memakai rambut palsu. Tapi dengan cepat dia menyadari bahwa mereka adalah anak laki-laki dan mengatakan bahwa dia tidak merasa nyaman meninggalkan putrinya dengan pengasuh bayi laki-laki karena dia tidak ingin putrinya yang tidak bersalah ternoda. Dan ketika dia baru saja akan pergi dengan putrinya, Ryuichi pun menghentikannya. Ayah Kirin sepertinya dengan cepat melupakan bahwa Ryuichi adalah seorang anak laki-laki. Tapi ketika Midori menarik wignya dan jatuh, Ayah Kirin pun kembali sadar dan semakin bertekad untuk mengambil putrinya dari tempat penitipan anak tersebut. Melihat hal tersebut, Hayato pun ikut turun tangan, di mana lagi-lagi Ayah Kirin lupa kalau Hayato sebenarnya adalah seorang laki-laki. Dan pada saat itu, Ayah Midori tiba-tiba muncul, dipandu oleh anak laki-laki yang pernah jatuh cinta dengan ibu Midori. Semua orang tua pun terlihat saling berbagi momen dan menyadari bahwa anak-anak mereka kini telah tumbuh begitu cepat. Lalu tiba-tiba ibu Kamitani bersaudara pun muncul di tempat penitipan anak dan memberitahu mereka bahwa ada beberapa telur yang akan menetas di laboratorium sains. Kemudian bertanya apakah mereka ingin pergi dan melihat mereka. Anak-anak pun menjadi bersemangat dan langsung menuju ke laboratorium. Tapi sayangnya telur-telur itu akan menetas keesokan harinya. Lalu keesokan paginya, Kotaro sangat bersemangat untuk melihat anak ayam yang akan menetas tersebut. Sedangkan ibu Taka ada di sana datang lebih awal dan mengundang mereka ke kelasnya. Saat telur-telur itu akan menetas, Ryuichi dan Kotaro dengan sabar menunggu di dekat inkubator. Dan akhirnya telur-telur itu pun menetas. Kemudian semua anak-anak lain datang untuk melihat anak-anak ayam tersebut. Tapi Taka pun terlihat cemburu kepada Kotaro karena semua anak ayam tersebut mengikuti Kotaro. Dan akibat kecemburuan Taka tersebut, Taka pun membuat anak-anak ayam menjadi takut. Musim dingin pun telah tiba dan Usaida terlihat sedang sakit. Dia pun memberitahu Ryuichi bahwa itu mungkin karena ia tidur telanjang setelah mandi. Jadi ia pun meminta Saikawa untuk menggantikannya hari itu. Saikawa pun tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi dengan bantuan anak-anak, Saikawa pun belajar untuk beradaptasi dengan situasi dan semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya Natal pun telah tiba dan Taka sangat bersemangat untuk Santa. Tetapi Hayato hampir mengatakan kepadanya bahwa Santa tidak ada. Namun Ryuichi menghentikannya sebelum dia mengatakannya kepada Taka. Ryuichi tidak punya uang untuk membeli kostum Santa dan telepon genggamnya pun tidak berfungsi. Tetapi berkat teman sekelasnya, ia berhasil mendapatkan kostum Santa. Dan ketika Ryuichi pulang ke rumah, Saikawa telah menyiapkan makan malam khusus dan memberitahu Ryuichi dan Kotaro bahwa ketua akademi tidak dapat bergabung dengan mereka karena ada pertemuan yang sangat penting, juga karena dia memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah itu, Ryuichi pun merencanakan untuk mengenakan kostum Santa yang dibantu oleh teman-teman sekelasnya, mempersiapkan kejutan kepada Kotaro seperti yang biasa dilakukan oleh ayahnya. Tetapi ketika dia pergi untuk berganti pakaian, Kotaro tidak mau meninggalkannya dan mengikutinya sampai ke kamar mandi. Dan pada saat itu, bel pintu berbunyi dan Ryuichi bersama dengan Kotaro membukanya dan menemukan semua orang telah datang bersama-sama untuk mengejutkan mereka. Ketua akademi pun memberikan Ryuichi hadiah ponsel yang baru karena yang lama sudah tidak berfungsi. Dan begitu juga dengan semua orang, bersama-sama mereka merayakan hari Natal tersebut. Cerita yang cukup menarik. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai menit ini. Nantikan video-video berikutnya dari Animin.